Oke, pada kesempatan kali ini mari kita mencoba untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan yang berkaitan tentang teorema Green. Oke, yang pertama dulu ya. Soal yang pertama, diketahui integral garisnya ini seperti ini ya. Kita sudah mengetahui integral garisnya seperti ini di soal. Kemudian batas C-nya ya, batas C-nya itu, batas kurvanya itu digambarkan dengan persamaan ini. Oke, digambarkan dengan persamaan ini. Nah, kalau persamaan ini kita kotak-katik ya, kita coba rekayasa persamaannya dengan membagi kedua ruas dengan 144 sehingga kita bisa tulis 9 bagi 144 x kuadrat ditambahkan dengan 16 dibagi 144 y kuadrat sama dengan 144 dibagi 144. Maka akan menjadi 9 dibagi 144 itu 1/16 ya. Oke, 1/16 x kuadrat ditambah dengan, kalau 16 dibagi 144 itu sama aja dengan 1/9 gitu ya. 9 kali 16 144 ya. Benar ya? Y kuadrat. Kemudian 144 dibagi dengan 144 itu adalah 1. Oh, ternyata ini persamaan elips. Ya enggak? Persamaan elips, benar enggak? Tentunya teman-teman ingat dong kalau persamaan elips itu apa? X kuadrat dibagi dengan A kuadrat ditambahkan dengan Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, udah sesuai template kan? Sama kan ya dengan template persamaan elips. Oke. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa ini merupakan persamaan elips. Sehingga kurva tertutupnya itu adalah kurva elips ya, kurva elips. Nah, sebelum kita menggambarkan kurvanya, kita harus tahu dulu dong batas-batasnya ya kan. Di sini kita tahu A kuadrat itu adalah 16 ya, B kuadrat itu adalah 9. Berarti A-nya itu, kalau A kuadrat itu sama dengan 16, berarti A-nya itu akan sama dengan plus minus akar 16. Oke. Sehingga hasilnya itu adalah 16 atau min sorry plus 4 atau min 4. Iya dang. Iya dang. Iya kan? Siapa dang? B kuadrat sama dengan berapa? 9 ya. B kuadrat sama dengan 9. Oke, B kuadrat sama dengan 9 berarti B-nya itu punya dua ini ya, punya dua angka, yaitu B sama dengan 4 dan B sama dengan min 3. Sorry, ini 3. Oke. Ya kan? B sama dengan plus minus akar 9. Nah, gitu. Hasilnya ini. Oke. Kita udah punya dua nilai A, kita juga punya dua nilai B. Oke. Nah, kalau ingin menggambar kurva elips berarti begini. Sebentar, kita cari warna hitam. Iya. Iya, miring ya. Oke. Nah, ini untuk Y-nya, ini untuk sumbu X-nya. Oke. Kalau kita gambarkan kurva elips ya. Begini kan ya. Nah, ya enggak, bukan melingkar ya, bukan melingkar. Apakah presisi? Belum ya. Gini mungkin. Nah, gini ya. Gitulah kira-kira. Kalau kita mau gambar elips berarti di sini itu adalah titik B, ini di sini adalah titik min B, di sini adalah titik min A, di sini titik A-nya. Oke, ya kan? Ya. A-nya itu untuk X, B-nya itu untuk Y, ya kan? A-nya untuk X, B-nya untuk Y. Gitu juga dengan min A dengan min B. Oke. Nah, berarti di sini kita tahu kalau B yang plusnya itu 3 ya, kita tulis 3 di sini. Kemudian yang minusnya itu adalah min 3 ya kan. Terus yang A di sini itu 4 ya kan.
sumbu X yang positifnya 4, sumbu X yang negatifnya itu adalah min 4. Iya, min 4. Oke. Nah, ya sudah, tinggal kita masukkan ke persamaan ya. Nah, kita tahu dong kalau misalkan persamaan teorema Green itu seperti apa. Teorema Green itu dia fungsinya untuk mentransformasikan integral rangkap ke integral garis biasa gitu ya, integral garis. Nah, bisa juga untuk mentransformasikan integral garis ke integral rangkap, tergantung kebutuhan. Nah, biasanya kalau seandainya sudah diketahui integral garis, maka penyelesaiannya itu dengan integral rangkap. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau misalkan diketahui integral rangkap, maka kita bisa selesaikan dengan integral garis gitu ya. Jadi tergantung kebutuhan. Oke. Mau diselesaikan dengan integral garis atau rangkap, hasilnya pasti sama ya. Karena kan begini kan persamaan teorema Green itu do F2 per do X ya kan, min do F1 per do Y dx dy sama dengan integral garis tertutup ya. Ini lingkar ini maksudnya kurvanya tertutup. Ini kan tertutup kan? Ya, tertutup ya. Tertutup, batasnya C. Kemudian ini F1 dikalikan dengan dx ditambah F2 dy. Di mana F ini adalah medan vektor. Medan vektor dari F ya kan. Jadi begini, medan vektor F itu sama dengan F1 F2 ya kan. Nah, kalau misalkan 3 dimensi berarti ada F3 di sini. Nah, gini. Tapi karena ini hanya 2 dimensi ya, hanya dua sumbu yaitu Y dan X. Jadi F3-nya kita hapus saja. Jadi cuma punya 2. Oke. F1 dan F2. Ya. F1 dan F2, oke. Nah, karena sudah diketahui ini di soal, maka kita selesaikan persoalan nomor 1 ini dengan ini. Oke. Ya, kita cari nih integral rangkap. Ya. R di sini kita ketahui kalau ini adalah F1-nya ya. Ini adalah F1, ini adalah F2 ya kan. Yang kiri itu yang bergandengan dx itu adalah F1, yang bergandengan dengan dy itu F2. Nih, yang bergandengan dengan d yaitu adalah ini 2x kuadrat tambah 3y yaitu F2, yang bergandengan dengan dx itu adalah x kuadrat plus 4xy yaitu F1. Oke. Nah, jadi kita tahu tadi bahwa F2-nya itu adalah 2x kuadrat tambah 3y. 2x kuadrat ditambah 3y. Kemudian F1-nya itu adalah x kuadrat plus 4xy. X kuadrat plus 4xy. Nah, kalau ini kan dimintanya itu F2-nya diintegralkan secara parsial terhadap X. Kalau F2-nya kita integralkan secara parsial terhadap X, maka kita akan peroleh 4X ya. Kemudian integral F1 kita turunkan secara parsial. Maksudnya tadi ini ya. Kayaknya tadi salah sebut. Maksudnya gini, ini F2 ini kita turunkan secara parsial terhadap X ya, bukan integral. Oke. Nah, sekarang F1-nya kita turunkan secara parsial terhadap Y, ya kan? Dimintanya terhadap Y. Oke, terhadap Y. Sehingga kalau ini kita turunkan terhadap Y, maka hasilnya adalah 4X. Oke, kita masukkan ke persamaan. R, do F2 per do X-nya itu adalah 4X ya. Ya, 4X dikurang, ya, ada tanda kurang di sini, tanda negatif. Kemudian dikurang dengan do F1 per do Y. Do F1 per do Y-nya itu adalah 4X. Oke, 4X. dx dy. Oh, ternyata di sini suatu angka dikurang dengan suatu angka ya. Maksudnya angkanya keduanya sama gitu. 4x dikurang 4x. Ternyata di sini 4x kurang 4x sehingga hasilnya itu adalah 0 ya. Maka di sini hasilnya 0. Nggak perlu lagi kita mencari batas-batasnya, udah pasti nilainya 0. Oke. 0 kalau kita integralkan seberapa banyak pun hasilnya pasti 0 ya. Jadi nomor 1 hasilnya 0. Oke.